Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah Pratiwi Samusir, NIM 2019-13-1011 dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas UTS saya mata kuliah Sejarah Timur Tengah. Dosen pengampu Pak Kabis Soleh SPD M.Hum. Baiklah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, Timur Tengah. Yang kedua, sejarah peradaban kuno Timur Tengah. Yang pertama, peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris. Yang kedua, peradaban lembah sungai Nil dan Yordan. Yang ketiga, sejarah kebudayaan bangsa Arab pras-Islam. Yang keempat, sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin. Yang kelima, sejarah perkembangan kebudayaan dinasti Umayyah dan politik perluasan Islam. 1. Timur Tengah ditinjau secara geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Bagaimana kondisi ekonomi Timur Tengah? Kondisi ekonomi Timur Tengah biasanya A. Bertani. Areal pertanian sangat sempit, yaitu hanya 5-7,5% dari seluruh wilayah. Meskipun sangat sempit, tetapi pertanian juga masih merupakan mata pencaharian pokok bagi mayoritas penduduk. Dalam sektor pertanian, penduduk juga mengolah hasil pertanian, sehingga ada yang bekerja sebagai pengepak kapas dan tembakau, pengering buah-buahan, penggelang buah-buahan, dan sayur-sayuran seperti minyak zaitun. B. Peternakan. Peternakan terdapat di kalangan suku-suku Baidah di daerah pegunungan atau gurun pasir yang kering. Peternakan hanya melibatkan sedikit orang dan kaum Baidah. Pada umumnya, hidup penghasilan mereka sendiri sehingga sumbangan dari sektor peternakan bagi perekonomian dan pendapatan negara sangat kecil. C. Pertambangan. Mineral. Di bagian utara Timur Tengah terdapat banyak mineral. Penggalian mineral tersebut banyak kendala karena tidak sama kualitasnya dan kadang ditemukan di pelosok-pelosok. Minyak bumi. Di bawah tanah gersang beberapa bagian Timur Tengah terdapat sumber minyak yang merupakan emas hitam. Negara-negara di kawasan Timur Tengah cadangan minyak sangat besar, telah menyebabkan Timur Tengah. 2. Peradaban lembah sungai Nil dan Yordan. 1. Peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban lembah sungai Tigris dan Efrat? Peradaban Mesopotamia telah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak didiami oleh bangsa Sumeria tahun 3000 sebelum Masehi. Keunggulan-keunggulan tersebut dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, bidang arsitektur. Orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunan umumnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Yang kedua, kemampuan mengolah logam. Dari pengolahan logam dihasilkan cermin, tongkat-tongkat, kapak, dan perlengkapan senjata lainnya. Mereka juga pandai membuat pakaian, lendan, perkakas dari tembikar dan tembaga serta perhiasan dari emas. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Ashurbanipal, pemimpin Assyria, membangun perpustakaan tertua di dunia. 4. Mesopotamia pada zaman Babilonia baru terkenal dengan taman gantung yang kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia. Orang-orang di peradaban Mesopotamia sudah mampu menerapkan beberapa teknologi seperti pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan logam dan tembakau, membuat lampu dan gelas, barang-barang dari kaca, tekstil, pengendalian banjir, penyimpanan air, dan irigasi. Contoh penerapan teknologi pada peradaban Mesopotamia adalah orang-orang di masa itu sudah mampu membuat benda-benda dari logam. Awalnya mereka menggunakan tembaga, perunggu, dan emas. Lalu mereka menggunakan besi istana-istana. Kerajaan di masa Mesopotamia dihiasi oleh ratusan kilogram logam-logam. Tembaga, perunggu, dan besi juga digunakan untuk pembuatan senjata seperti belati, tombak, dan lain-lain. Contoh lain penerapan teknologi pada masa ini adalah pompa. Jenis pompa yang
paling awal adalah pompa sekrup Archimedes, pertama kali digunakan oleh Sanherib, Raja Asyur, untuk sistem air di Taman Gantung, Babilonia, dan Niniwe di abad ke-7 sebelum Masehi, yang kemudian dideskripsikan dengan lebih jelas oleh Archimedes di abad 3 sebelum Masehi. Bagaimana perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang budaya? Orang-orang Sumeria sudah mengenal abjad yang berupa huruf baku. Huruf-huruf baku itu antara lain ditemukan pada sebuah prasasti yang berisi tentang hukum dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur kerajaan. Undang-undang dan peraturan hukum itu disebut dengan Undang-Undang Hammurabi. Tradisi kesusastraan epik Gilgamesh, kisah falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia tentang kepahlawan Gilgamesh. Ada sifat 2/3 Tuhan, 1/3 manusia. Wajah tampan, ada kekuatan dan keberanian, telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada kota Uruk. Menceritakan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Orang-orang Sumeria sudah mengenal sistem penanggayan atau sistem kalender yang dimaksudkan untuk mengenal peraturan waktu dan musim. Pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim berguna untuk menentukan saat yang tepat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan, baik untuk bercocok tanam, perdagangan, dan sebagainya. Untuk mempermudah memahami pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim, mereka membagi dan mempersingkat waktu ke dalam jam, menit, dan detik. Pembagian waktu terus dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih khusus melalui sistem penanggalan atau sistem kalender, yaitu 24 jam menjadi 1 hari, 30 hari menjadi 1 bulan, dan 12 bulan menjadi 1 tahun. 2. Peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Bagaimana latar belakang alami terjadinya permukiman permanen dalam lembah Sungai Nil? Adanya sungai besar dengan luapan airnya secara periodik tahunan memberikan kesuburan yang berupa lumpurannya sehingga mendukung aktivitas pertanian. Terampit oleh gurun luas yang berfungsi sebagai penghalang bagi serbuan musuh dari luar. Tersediaannya banyak hewan liar baik binatang, menyusui, dan aneka burung. Adanya langit subtropika yang terang artinya tak berawan di sepanjang tahun. Manusia sempat menyelidiki aneka gerakan benda-benda langit yang dihubungkan dengan kegiatan pertanian. Mengapa sungai Nil dianggap suci? Karena di kawasan sungai Nil terdapat tempat suci dan bersejarah bagi 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Selain Gunung Tursina atau Jabal Musa, terdapat juga perkampungan Nabi Syuaib, makam Nabi Harun, situs sapi Samiri, dan juga biara Kristen St. Catherine yang berdiri awal-awal abad Masehi. 3. Sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Mengapa bangsa Arab pra-Islam disebut dengan Arab Jahiliyah? Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab kerap menampakkan budaya-budaya tidak baik dan dikenal dengan sebutan jahiliyah. Pertumbuhan kejahilan ini tidak diisi dengan keterisian akhlak. Bangsa Arab sebelum mengenal Islam dinamakan bangsa jahiliyah karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah SWT. Kata jahiliyah berasal dari akar kata jahalah yang berarti bodoh, bersikap bodoh atau tidak peduli. Pada saat masa pra-Islam dan awal masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka yang menyembah berhala, membunuh bayi perempuan karena dianggap aib bagi kaumnya, dan memiliki ritual berdoa di tanah Mekah sekarang dengan tanpa busana. Hal itu yang juga menunjukkan kebodohan mereka. Bagaimana kehidupan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam? Dalam bidang budaya, watak seni orang Arab pra-Islam dituangkan ke dalam satu media,
yaitu ungkapan. Jika orang-orang Yunani mengungkapkan seni melalui patung arsitektur, maka orang-orang Arab pra-Islam mengungkapkannya bentuk syair. Kebudayaan bangsa Arab pra-Islam adalah kebudayaan yang identik dengan mistis. Di sekitar Mekah terdapat Bukit Qu'af yang dikenal sebagai tempat gaib. Orang-orang Arab pra-Islam menjadikan Bukit Qu'af sebagai tempat untuk memajukan masalah dalam kehidupan. Orang-orang Arab pra-Islam mempunyai kebiasaan dan kebudayaan membangun komunikasi dengan alam gaib. Arab pra-Islam merupakan logos masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan dapat membangun relasi antara manusia yang relatif dinamis. 4. Sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai muncul Islam sampai Khalifah Rasyidin. Bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada, angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Bagaimana kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin? Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua, memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, pada masa Utsman, sahabat-sahabat mulai menyebar ke pelosok Untik, menyayangkan agama Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhan al-Islamiyah. Mereka mengatakan bahwa futuhan itu hanya perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan yang ditundukkan. 5. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dan negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa iman, sholat, mengendali orang yang berselisih dai, dan juga panglima perang. 5. Sejarah perkembangan kebudayaan dinasti Umayyah dan politik perluasan Islam. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah? Sesudah negara dalam keadaan aman, mulailah dinasti Umayyah membangun beberapa pembangunan yang dilakukan dalam bidang fisik, kemudian menata sistem pemerintahan, memperkuat kedudukan bangsa Arab di antara bangsa-bangsa lain yang dikuasai, memperlancar dan memajukan ekonomi, perdagangan, serta mengembangkan bidang kebudayaan. Salah satu aspek dari kebudayaan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau pada masa Nabi dan Khulafaur al-Rasyidin, perhatian terpusat pada usaha memahami Al-Quran dan hadis Nabi untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah Al-Quran. Bagaimana perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah? Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain: 1. Administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan antara lain: A. Perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Muawiyah berupa dari
demokrasi menjadi monarki atau kerajaan dinasti. Sejak ia mengangkat anak-anaknya Yazid sebagai putra mahkota, kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Selain itu, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. B. Sentralistik. Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi dalam menangani provinsi yang ada. Muawiyah menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu provinsi. Setiap gubernur memilih amir. 2. Bidang sosial kemasyarakatan. Dinasti Bani Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan antara lain. A. Panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia menjadikan pelayanan khusus. Orang cacat diberi gaji, orang buta diberikan penuntut, orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk pengidap penyakit kusta, agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. B. Arab dan Mawali. Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peran penting segala sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dari lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Muslim non-Arab kala itu disebut Mawali. C. Pengembangan infrastruktur. Dibangunannya rumah sakit, jalan raya, sarana, dan olahraga seperti gelanggang, pacuan, tempat-tempat minuman di tempat yang strategis, kantor polis, pos, pasar atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Itulah pembahasan dari UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.